sekarang kan yang muncul di publik kan ada 3 nama, Pak. Betul. Ada Pak Anies, Ya. Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI, kemudian ada Pak Ganjar Pranowo, Ya. Gubernur aktif sekarang kan, bentar Ya. lagi mau selesai di Ya. Jawa Tengah. Betul. Dan ada Ketua Umum Gerindra yang Ya, juga Pak Menteri Prabowo. Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Ya. Dari syarat ya atau kriteria yang Abang sampaikan itu kan artinya kan kira-kira mendekati mungkin ya yang bisa meneruskan. Jadi kepemimpinan. analisanya itu harus melihat rekam jejak. Ya. Kita misalnya berpikir tentang bagaimana pemimpin Indonesia nanti akan bergelut dengan masalah kemiskinan. Nah, kita cari apakah si pemimpin punya rekam jejak terhadap hal tersebut. Akan berhadapan dengan masalah misalnya hilirisasi, ya kan, industrialisasi. Apakah ada pengalamannya dan apakah pernah berhasil di bidang tersebut, ya kan? Kita juga bicara misalnya Gen Z dan milenial yang pengguna startup dan lain sebagainya, ya kan? Apakah beliau pernah bergelut dan apakah berhasil, ya kan? Apalagi sekarang kan pasar sudah pakai digital, ya, marketplace ya. Apakah beliau ada pengalaman terhadap hal tersebut dan apakah berhasil membangun birokrasi yang tidak korupsi, ya kan? Membangun tim kerja yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia, tidak diisi hanya oleh teman-temannya, misalnya KKN tadi lah. KKN tadi, ya kan? Apakah bisa dibuktikan bahwa beliau bisa membebaskan diri dari cengkraman untuk kemungkinan membangun tim kerja yang namanya KKN tadi. Nah, rekam-rekam jejak inilah yang kita dalami, yang kita pilih, dan dari sanalah kita bisa menilai apakah Pak Anies punya rekam jejak yang memadai, yang kemudian dari rekam jejak itu kita bisa berharap beliau akan kompeten. Apakah Pak Ganjar Pranowo punya rekam jejak berhadapan dengan masalah-masalah yang tadi disebut. Dari situ kita berkesimpulan beliau akan layak jadi presiden ke-8. Demikian juga Pak Prabowo. Artinya kalau tidak ada rekam jejak yang menunjang untuk bisa kita menggambarkan akan kompeten, jangan dicoba-coba untuk dipilih, untuk dipercaya. Gini Bang, ada alat ukur ini. Harus. Alat ujinya jelas nih, kriteria dari 7 poin tadi. Berarti sosok yang dekat itu harus diuji dulu 3 Harus diuji dulu. Siapa? Karena begini, sekarang kan mohon maaf, ada yang jual gambar kedekatan dengan Pak Jokowi. Udah disinggung juga Pak Jokowi kemarin. Iya, di MPR kan. Ada yang pasang di, foto saya. Di desa-desa atas spanduknya kan. Iya, ya kan. Itu bagus juga karena kan bercerita tentang kedekatan, ya kan, kesesuaian program misalnya. Tapi kan tidak menggambarkan tentang kompetensi, tidak menggambarkan tentang pola kerjanya. Pola kerjanya itu hanya bisa diperoleh melalui penelusuran rekam jejak. Apakah beliau pernah menurunkan kemiskinan? Sekiranya beliau pernah jadi stunting, kesehatan, ya kan? Apakah beliau bisa menghadirkan urusan birokrasi? Yang paling penting memang itu. Birokrasi melayani, birokrasi yang tidak korupsi itu adalah tantangan terbesar. Ya, kalau itu kita bisa dapatkan pemimpin yang keras terhadap korupsi, ya kan? Itulah yang layak kita dukung, kita sosialisasikan untuk menjadi penerus Pak Jokowi. Berarti dari alat ukur itu siapa kira-kira sosoknya nih? Atau dari mungkin juga kan di luar 3 nama ini kan bisa juga, ya kan? Misalnya ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Kan kalau kita ukur dengan alat ini kan bisa juga muncul nama yang lain gitu kira-kira kan. Nah, kalau Abang melihat dari alat ukur tadi siapa kira-kira yang Abang bisa orbitkan lagi nih untuk penerus Pak Jokowi? Jadi kita ambil 7 kriteria yang tegas terhadap Pancasila. Ganjar Pranowo. Beliau mengatakan bahwa bagi ASN yang tidak menerima keberagaman Indonesia, silakan keluar. Ini suatu sikap yang luar biasa, tidak abu-abu. Kedua, supporting sistemnya. Kan ada Siti Atiko. Ya, istrinya. Ya, seorang istri yang
mensupport suami dan terbukti 2 periode tidak pernah menjadi dealer kekuasaan. Tidak ikut campur. Tidak ikut campur. Nah, sering kita dengar di podcast bahwa pelantikan kepala dinas baru tahu Pas hari H. pas hari H. Oh, ternyata itu yang dilantik. Artinya beliau tidak diakses oleh orang-orang untuk jadi sarana lobby. Yang ketiga, menghadirkan pembangunan atau pemerintah daerah ke seluruh. Bayangkan, ada SMK khusus anak miskin. Ya kan? Kalau di mana-mana kan yang namanya beasiswa itu kan harus miskin berprestasi. Ya kan? Pak Ganjar tidak membuat syarat. Kalau nggak miskin berprestasi harus orang dalam. Itu gak repot kan? Artinya akhirnya miskin ini nggak tuntas juga. Pak Ganjar tidak membuat syarat apapun untuk masuknya seorang anak dari keluarga miskin ke SMK, di mana SMK ini gratis. Dan penghambat terbesar kemajuan ekonomi sebuah keluarga itu kan di pendidikan. Karena itu Pak Ganjar keras sekali terhadap tidak boleh ada pungutan. Padahal alat pungutan ini kan di mana-mana juga bisa diganti namanya kan. Namanya infak, sukarela, kesepakatan PUMG, uang pembangunan yang disetujui oleh orang tua murid. Bisa aja. Tapi Pak Ganjar sangat tahu bahwa ada masyarakat yang apapun namanya itu susah untuk dia ikut menyumbang, dan itu akan menjadi tidak ada negosiasi dan akan menjadikan anak dia bisa jadi putus pendidikan. Keras sekali, ya kan. Pak Ganjar juga menghadirkan yang namanya persatuan, jangan hoak, jangan fitnah. Beliau mengulang-ulang itu karena sumber daripada perpecahan bangsa ini kan fitnah, adu domba. Bayangkan Pak Jokowi yang sudah jadi wali kota Solo, sudah pernah jadi gubernur, sudah menjadi presiden 2 periode, ijazahnya masih dipertanyakan. Bahkan digugat di pengadilan. Malah digugat. Dan lucunya lagi, dekan UGM bahkan rektor sudah turun tangan dan teman-teman kuliahnya sudah turun. Iya kan? Menjadi saksi bahwa secara administrasi, secara kehadiran, secara tesis sah beliau memiliki ijazah, tapi kan nggak habis-habis. Karena apa? Kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus bagi masyarakat yang kurang berwawasan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Mungkin yang 20% itu tadi itu yang akhirnya bagaimana saya mau puas bahwa ijazahnya palsu kan begitu. Itulah yang kita perlu pikirkan secara mendalam. Dan yang terakhir, Pak Ganjar ini kan pengguna medsos. Beliau punya yang namanya lapor gub. Artinya itu masyarakat aplikasi yang bermasalah ada satu masalah bisa lapor langsung ke gubernur. Ini kan luar biasa, ya kan? Repot kan? Kita satu RW saja kalau lapor ke kita terus sudah merepotkan kita, harus kita buka terus itu aplikasi. Apalagi berarti ini satu lapor gub itu langsung ke gadgetnya Pak Gubernur. Di situ juga yang menjadi alat kontrol kan. Akhirnya ASN hati-hati, nggak bisa sembarangan. Dan terakhir fisiknya lari. Yang bisa mengunjungi Indonesia ini seperti Pak Jokowi mengunjunginya hanya satu nama. Hanya Pak Ganjar. Hanya Pak Ganjar saja. Jadi dari 7 kriteria rekam jejak yang kita bisa pastikan terhadap penerus Pak Jokowi, hanya yang kuat keluar satu nama saja, namanya Ganjar Pranowo. Berarti kibar Indonesia ini sudah berkesimpulan dari kriteria, ya kan, yang diajukan alat ukurnya itu kan jelas bahwa kesimpulannya kriteria itu memenuhi Pak Ganjar. Betul. Berarti selanjutnya ini kan udah jelas tadi di 2012. Mungkin tadi kan ada alat ukur juga tadi kan, kenapa kemudian memilih Pak Jokowi. Ya. Sekarang kan ada alat ukurnya kenapa kemudian memilih Pak Ganjar. Selanjutnya berarti kibar Indonesia ini ikut memperjuangkan Pak Ganjar untuk Pilpres 2024. Iya tentunya. Jadi kami pertama berusaha membangun kesadaran Gen Z dan milenial. Kami punya kegiatan tersendiri tentang itu, namanya pelatihan kibar kebangsaan.
Yang kedua adalah melakukan sosialisasi. Mungkin diantaranya ini, bahwa memilih presiden 2024 tidak bisa coba-coba, harus yang paten punya, yang harus ada buktinya bahwa dia pernah bergelut dengan masalah-masalah itu, tinggal di copy untuk konteks Indonesia. Begitu. 2024 pilihlah presiden yang punya rekam jejak sudah terbukti. Jangan coba-coba, jangan abu-abu, harus yang tegas. Terima kasih.